Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Saya boleh lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, yang merasakan kebaikan Tuhan, yang menyaksikan semua anugerah dan penyertaan Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu, dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Siap untuk diberkati firman pada siang hari ini, amin. Bapak Ibu, yuk kita buka Alkitab kita sama-sama di Kejadian 22 ayat yang kelima. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan khotbah saya yang telah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu dengan judul Teladan Iman Abraham. Saya akan lanjutkan sedikit apa yang saya akan sampaikan hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita baca sama-sama, Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada yang namanya the law of first mention. Hukum penyebutan pertama di dalam Alkitab. Apa artinya, Pak? Kalau ada kata yang baru pertama kali muncul di dalam Alkitab, dengan arti demikian, dengan kegunaan demikian, biasanya kata terulang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya di dalam Alkitab, artinya juga sama. Nah, yang akan kita baca di Kejadian 22 ayat kelima ini adalah kali pertama kata worship atau menyembah muncul di dalam Alkitab. The first time. Dan kita mau lihat sama-sama konteksnya apa sih menyembah ini? Dalam kegunaan apa? Dan apa arti menyembah yang sesungguhnya? Seringkali kita mengira menyembah atau worship itu temponya pelan. Kalau temponya cepat itu namanya praise. Worship itu dimana kita angkat tangan, kita menikmati melodi lalu kita nangis. Praise adalah di saat kita lompat-lompat dan bertepuk tangan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar. Pertama kali muncul kata worship di dalam Alkitab, speak so much more than just words. Berbicara jauh lebih dalam daripada sekedar bernyanyi atau kata-kata. Yuk kita lihat sama-sama di Kejadian 22 ayat yang kelima. Dan kita mengerti pasal ini adalah pasal di mana Abraham, dia hendak mempersembahkan Ishak anaknya. Yuk saya bacakan. Menceritakan Abraham yang berkata kepada para pengawalnya, tinggallah di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini, aku akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan seperti ini. He said to his servants, stay here with the donkey, while I and the boy, maksudnya Ishak, go over there, we will worship, and then we will come back to you. Ini adalah kali pertama kata apa? Worship muncul. Dan kita tahu konteksnya di sini Abraham hendak mempersembahkan Ishak, satu-satunya anaknya. Bukan sesuatu yang mudah, betul? Apa sih penyembahan bagi Anda? Mungkin bagi Anda penyembahan sekedar datang ke gereja dan nyanyi. Yang penting aku nyanyi, Pak, dengan segenap hatiku. Bukan hanya tentang itu. Tapi klik. Worship is not just words. Boleh dibantu? Worship is not just words. Tapi apa sih artinya worship itu? Worship means sacrifice. Worship means obedience. Menyembah bukan sekedar kata-kata, tapi penyembahan berbicara tentang pengorbananmu. Penyembahan berbicara tentang ketaatanmu. Mencatat ini baik-baik. Penyembahanmu tanpa ketaatan adalah penyembahan yang kosong. Penyembahanmu tanpa korban yang kau berikan kepada Tuhan adalah penyembahan yang apa? Adalah penyembahan yang kosong. Bapak Ibu Saudara, bagi Abraham, worship berbicara artinya bagi Abraham taat melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu apa? Mempersembahkan Ishak. Dia taat mempersembahkan Ishak. Bapak Ibu, ketahuilah hari ini, what is worship? Your obedience is your worship. Setuju katakan yes. Your sacrifice is your worship. Amin. Namun ada sebuah prinsip yang penting, saya pernah ajarkan, saya ulangi dikit, lalu saya akan lanjut. Ada sebuah prinsip yang sangat penting yang kita bisa ambil dari Kejadian 22 ini. Kita lihat sama-sama di Kejadian 22 ayat yang pertamanya. Yuk.
Dikatakan di situ setelah peristiwa-peristiwa sebelumnya, Allah menguji Abraham dengan memerintahkan untuk mempersembahkan Ishak putra tunggalnya sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Di terjemahan lamanya ini TB2, di TB1-nya dikatakan setelah semuanya itu. Masih ingat saya pernah khotbahkan itu? Setelah apa? Semuanya itu. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham persembahkanlah Ishak anakmu. Pertanyaan saya, setelah apa? Setelah semuanya itu, setelah apa? Semuanya itu tuh semuanya apa? Ada yang masih ingat? Nah, Ibu kayaknya ingat. Bapak Ibu masih ingat ya? Dari pertama kali Tuhan bertemu dengan Abraham sampai kejadian 22, kita tahu bahwa hidupnya Abraham, dia hidupnya diberkati Tuhan. Betul? Dia tidak kekurangan satu apapun dalam hidupnya. Dia hidup dalam kelimpahan Tuhan. Dia hidup dalam anugerah Tuhan. Dia hidup dalam penyertaan Tuhan. Dia hidup, dia nggak kekurangan satu apapun dalam hidupnya. Bahkan dia sudah diberikan Tuhan umur yang panjang. Di kejadian 22 ini, Ishak umurnya ratusan tahun. Bahkan janji Tuhan sudah digenapi dalam hidupnya Abraham. Dia sudah umur ratusan tahun di sini. Nggak sakit penyakit, hidupnya sehat. Istilahnya hidupnya nggak kekurangan satu apapun. Dan di usia tuanya di kejadian 22 ini, pada saat itu Ishak istilahnya dia sudah siap untuk berangkat. Switch dulu kamera. Dia sudah siap apa? Berangkat. Sudah siap untuk wassalam. Gini, dia tidak perlu apapun lagi dalam hidupnya. Dia sudah puas dengan kebaikan Tuhan. Setelah dia sudah menikmati berkat Tuhan, dia puas dengan kebaikan Tuhan. Baru Tuhan berkata kepada Abraham, apa? Abraham, apa? Persembahkanlah Ishak anakmu. Ada sebuah prinsip yang penting. Bagi yang tidak hadir, catat baik-baik. Prinsip yang penting apa? Catat. Abraham tidak taat kepada Tuhan supaya diberkati. Dia taat karena dia sudah diberkati. Sama atau beda? Abraham tidak taat kepada Tuhan supaya dapat sesuatu, supaya umur panjang, supaya disertai Tuhan, supaya dapat anak. Tapi Abraham taat kepada Tuhan justru karena dia menyaksikan kebaikan Tuhan. Justru karena dia melihat semua kebaikan Tuhan, makanya dia taat. Bapak Ibu, sebuah prinsip yang harus kita buang hari ini yaitu apa? Kita taat bukan supaya kita nyogok Tuhan. Tahu nyogok ya? Tuhan, aku memberikan persembahanku supaya aku diberkati. Apa bedanya nyogok sama yang tahu-tahu aja? Apa bedanya? Tuhan, aku melakukan ini dan itu. Aku melayani Tuhan supaya disembuhkan. Gini ya, Bapak Ibu, saya selalu percaya. Orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang melayani Tuhan, gak mungkin ditinggalkan sama Tuhan. Gak mungkin Tuhan tidak memberkati. Setuju katakan amin? Itu otomatis. Tapi saya katakan ya, hatimu jangan seperti itu. Halo? Itu sikap hati saya pernah sampaikan. Itu sikap hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada di sini yang mau? Anaknya taat kepada dia, kepada Anda, hanya kalau ada perlunya aja. Ada yang mau? Kalau anaknya lagi minta sesuatu, baru baik sama mamanya. Anaknya lagi perlu sesuatu, baru nyari mamanya. Anak lagi perlu sesuatu, lagi butuh jen, baru datang ke papanya, nurut apa yang papanya mau. Kalau lagi gak butuh, papa mamanya dibuang. Ada yang mau? Bapak Ibu Saudara, sebuah prinsip yang penting dari Abraham. Setelah semuanya itu, setelah semuanya apa? Setelah dia diberkati Tuhan. Saya mau absen lagi ya. Tadi yang sudah angkat tangan, mau gak angkat tangan lagi? Siapa di ruangan ini yang menyaksikan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang tahu Tuhan sudah terlalu baik dalam hidupmu. Jangan jadikan itu alasan kenapa kau mau taat kepada Tuhan. Tadi yang sudah angkat tangan. Setelah semuanya ini, aku mau melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan supaya aku dapat lebih dan lebih, tapi karena aku tahu Tuhan sudah terlalu baik dalam hidupku. Setuju katakan amin. Jadi saya meluruskan prinsip ya. Bukan taat supaya, tetapi taat karena Tuhan baik. Setuju katakan yes. Nah, di situ mulai muncul pertanyaan. Dan cukup menarik pertanyaannya. Ada yang tanya gini, Pak, berarti kalau aku taat,
bukan supaya aku diberkati. Kalau gitu aku gak usah taat deh. Benar ada yang tanya gitu. Aku gak usah taat deh. Karena kalau aku taat kan sama aja. Aku taat dan gak taat sama aja Tuhan berkati. Aku taat gak taat sama aja anugerah Tuhan. Memang anugerah Tuhan sesuatu yang tidak bisa kita beli. Kalau kita bisa beli anugerah dengan ketaatan kita, itu bukan namanya anugerah. Itu namanya apa? Upah. Anugerah sesuatu yang gak bisa. Loh Pak, sama aja dong. Saya mau tanya deh kepada Anda. Menurut Anda, kita mengerti ya, bukan taat supaya. Saya mau tanya, ketaatan itu tetap penting gak? Ayo jawab. Ketaatan itu tetap penting gak? Benar. Benar. Tanya sama kiri kananmu, taat itu penting gak? Benar gak? Yang tadi ngomong penting. Penting. Kenapa selama ini gak pernah taat? Kalau Anda tahu itu penting. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini judul khotbah saya sederhana. Judul khotbahnya adalah pentingnya ketaatan. Saya hari ini akan close dengan 3 poin yang sederhana tentang pentingnya ketaatan. 3 poinnya sederhana aja. Dan catat, pasti salah satunya di dalamnya pentingnya ketaatan bukan supaya hidupmu diberkati. Yang pasti bukan itu ya. Keluarkan itu dari rumus. Karena tadi itu, setelah semuanya itu. Keluarkan itu dari rumus. 3 saya akan close hari ini. Kenapa? Kita harus tetap taat kepada Tuhan. Siap belajar firman Tuhan? Yang pertama. Kenapa taat itu penting? Karena taat, berkorban adalah untuk ekspresi ucapan syukur kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi. Ketaatan kita adalah ekspresi kita untuk apa? Ucapan syukur kita. Dan kita mau lewat hidup kita Tuhan disenangkan. Setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Ya kita buka dulu ayatnya sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 19. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan berkata apa? Kita mengasihi supaya Tuhan mengasihi kita. Gitu? Gitu? Enggak, salah. Kita taat supaya Allah mengasihi kita. Gitu? Enggak. Kita mengasihi. Kita taat kepada Tuhan. Kembali ayat. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati aku. Aku taat karena Tuhan sudah terlebih dahulu apa? Mengasihi aku. Tuhan kamsya. Tuhan thank you. Karena Tuhan sudah baik, makanya aku juga mau baik sama Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu setia dalam hidupku, makanya aku mau setia sama Tuhan. Makanya ya, Bapak Ibu switch dulu. Di antara orang Chinese ada sebuah kata yang tidak asing. 2 kata yang tidak asing. Kata yang pertama adalah kata cengli. Tahu cengli? Apa itu cengli? Tahu diri. Kamu baik sama aku, bahkan aku mau lebih baik sama kamu. Betul ya? Itu cengli. Kata yang kedua adalah mbocengli. Apa? Aku sudah baik sama kamu, tapi kamu mengkhianati aku, kamu jelek-jelekin aku, kamu injak-injak aku. Itu namanya apa? Anda suka berteman sama orang yang cengli atau mbocengli? Ayo jawab. Anda suka berbisnis sama orang yang cengli atau mbocengli? Masalahnya, kebanyakan orang Kristen sama Tuhan cengli atau mbocengli? Jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Ayo. Kita sama Tuhan seringkali mbocengli atau cengli? Tanya sama kiri kanan, kamu yang mana? Saya selalu katakan ya, dan saya selalu mengulang ini dalam khotbah-khotbah saya, dan saya akan selalu sering mengulang ini. Ikut Tuhan Yesus itu gampang-gampang susah. Apa? Ikut Tuhan Yesus itu apa? Gampang-gampang. Tahu nggak gampangnya ikut Tuhan Yesus itu apa? Ikut Tuhan Yesus gampang. Nggak perlu ada tuntutan. Anda tidak diharuskan untuk berpuasa. Kan setahun nggak pernah, belum tentu puasa sekali kan? Ya kan?
sehari nggak perlu berdoa berapa kali. Bahkan orang Kristen nggak pernah berdoa sama sekali. Betul nggak? Enak, ya Tuhan itu enak, Tuhan Yesus itu paling enak. Tuhan Yesus itu hanya menuntut kita satu kok. Satu aja tuntutan Tuhan. Jadilah orang yang tahu diri. Tahu apa? Tahu diri. Kalau Tuhan sudah mati bagimu di kayu salib, dia sudah berkorban bagimu, ya hiduplah melayani Tuhan. Kan gitu kan? Kalau Tuhan sudah memberkatimu secara berlimpah, taatlah kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kamu begitu rupa, kenapa kamu gak mau menyenangkan hati Tuhan? Itu kan namanya orang tahu diri. Gampangnya ikut Tuhan itu apa? Tuhan hanya menuntut kita tahu diri. Tahu susahnya ikut Tuhan apa? Tahu susahnya ikut Tuhan apa? Susahnya ikut Tuhan gini. Seringkali kita nggak tahu diri. Nangkep? Ikut Tuhan gampang. Gampangnya Tuhan hanya menuntut kita untuk tahu diri. Susahnya apa? Orang Kristen susah tahu diri. Ngomong sama kiri kanan, kamu tahu diri nggak? Ayo tanya. Kamu tahu diri nggak? Terima kasih enggaknya Bu, orang jujur masuk surga. Yuk, kita di tempat ini, kita menjadi orang Kristen yang tahu diri. Tuhan baik. Kok nggak ada amin sih? Tuhan baik. Makanya kita harus tahu diri. Saya catat, kenapa sih? Seringkali kita nggak tahu diri sama Tuhan. Dan seringkali kita nggak mau mengucap syukur kepada Tuhan. Gini ya, kita mengucap syukur itu harus melakukan sesuatu. Setuju katakan amin. Kalau ucapan syukur tok terima kasih tok cuman ucapan itu basi. Apa? Terima kasih yang basi. Tapi kalau benar-benar mengucap syukur itu melakukan sesuatu kepada Tuhan. Melakukan sesuatu, betul? Ada di sini yang mau? Anda sudah memberikan segala sesuatu untuk anakmu. Lalu anakmu tinggal, Pak, thank you. Lalu tetap kurang ajar. Mau? Ada yang mau? Kita maju ke depan, kita doakan. Urapan anak kurang ajar, ada yang mau? Nggak ada yang mau. Ucap syukur harus dengan tindakan. Kenapa kok kita seringkali nggak ucap syukur? Pertama, klik. Karena kita lupa. Kita apa? Lupa. Tadi sudah angkat tangan. Oh Tuhan baik, angkat tanganmu. Sudah, semuanya angkat tangan. Oh Tuhan menyertai, angkat tangan. Tapi saya suruh Anda, ayo sekarang coba listkan 10 hal yang Tuhan telah melakukan baik dalam hidupmu. Ada yang bisa, tapi sebagian besar lupa apa ya? Betul ya? Kita sebagian besar dari kita lupa. Makanya kita gak pernah mengucap syukur karena kita lupa. Makanya saya kasih tips yang sederhana. Hari ini punyailah jurnal kebaikan Tuhan. Punyailah apa? Entah Anda nulis atau di handphone Anda. Setiap kali Tuhan melakukan mujizat sekecil apapun. Catat. Setiap kali Tuhan menyertaimu, membuka jalan bagimu, membuka pintu bagimu, catat. Catat itu semuanya. Dan saya yakin Bapak Ibu, kalau Anda catat semuanya, gak sampai 1 bulan lah. Itu sudah banyak banget kebaikan Tuhan. Mujizat-mujizat yang tidak terpikir. Bahkan a million little miracles. Jutaan mujizat yang kecil-kecilan. Mungkin bukan mujizat tiba-tiba, langsung sembuh. Tiba-tiba langsung dapat 10 miliar. Enggak seperti itu. Tapi a million little miracles. Catat itu. Dan sering lihat itu. Dan the next time Anda mau ngomel, mau menggerutu, bukalah jurnal itu. Mau ngomel nih. Tentang hidupmu, tentang pasanganmu, tentang nasibmu, tentang pekerjaanmu. Bukalah jurnal itu. Ketika akan membaca lagi. Iya ya. Tuhan baik ya. Bisa aku tetap ngomel gini. Aku gak tahu diri. Kan gitu ya. Bukalah jurnal itu. Ketika Anda gak lagi mood untuk taat kepada Tuhan. Lagi gak kepingin untuk taat kepada Tuhan. Bukalah jurnal itu. Dan saat Anda baca, saya yakin. Ketika Anda gak taat, Anda akan punya feeling ini dalam hatimu. Kok aku gak tahu diri banget ya jadi orangnya. Tuhan sudah begini baik dalam hidupku. Kok aku masih jadi orang yang gak tahu diri. Jadi orang yang, ya tadi itu, mbo cengli sama Tuhan. Plus gak cengli sama Tuhan. Maka Anda akan, setelah membaca itu, Anda akan, ya aku harus kembali. Aku harus taat kepada Tuhan.
Tuhan baik dalam hidupku. Amin. Ketika Anda mau mundur dari Tuhan. Ketika Anda mau mundur dari pelayanan. Mau meninggalkan Tuhan dengan alasan apapun. Buka kembali jurnal itu. Anda akan melihat Tuhan itu terlalu baik ya dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata apa? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Jangan lupakan. Jangan pernah lupa. Catat kebaikan Tuhan. There's a lot of miracle that happen in your life. Kedua, kenapa kok kita gak pernah mengucap syukur? Karena kita tidak pernah merasa cukup. This is the problem with many Christians. Banyak masalah. Ini menjadi masalah pada orang Kristen zaman sekarang. Gak pernah merasa cukup. Bahkan merasa layak untuk diberkati lebih. Dia merasa Tuhan harusnya memberkati aku lebih daripada orang lain. Harusnya Tuhan mengangkat aku lebih daripada orang lain. Aku pelayanan lebih banyak daripada dia. Aku gereja lebih banyak, lebih rajin daripada dia. Dia gak mengembalikan persepuluhan, aku mengembalikan sepuluhan. Kenapa kok dia lebih kaya? Harusnya apa? Akhirnya dia, gini ya, kita di era TikTok, kita di era Instagram, yang semuanya terekspos, betul ya? Beli barang teman kita, expose. Keluar negeri, diekspos. Punya apapun, terekspos. Kita lihat teman kita, tiba-tiba punya handphone baru. iPhone 20. iPhone 16 belum keluar di Indonesia, iPhone 20 dia sudah punya. Dia lihat teman kita, tiba-tiba beli Chanel. Tiba-tiba keluar negeri. Dalam hati kita, padahal kita sudah diberkati sama Tuhan. Padahal kita menikmati berkat Tuhan. Tapi karena lihat hal itu, apa yang Tuhan kasih, tiba-tiba gak ada artinya. Betul gak? Pernah punya pengalaman gak? Kita sudah diberkati Tuhan, kita diangkat sama Tuhan, tiba-tiba kita noleh kiri kanan, Ferrari baru. Lalu kita merasa, aduh, Tuhan, harusnya Tuhan memberkati aku lebih setia daripada temanku itu. Kan gitu? Gak pernah merasa cukup. Karena kita membandingkan diri dengan orang lain. Makanya ya, 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan apa? Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Memang, ayo. Sama baca, 1, 2, 3. Memang, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan. Bagaimana dengan Anda? Apa aja? Rasa cukup gak? Atau selalu membandingkan diri dengan orang lain dan Anda merasa layak untuk Tuhan berkati lebih? Saya catat, klik. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mengingat-ingat, kalau kita ingat-ingat semuanya, kalau kita merenungkan semua kebaikan Tuhan, ternyata Tuhan itu lebih dari cukup bagi kita. Kok gak ada amin sih? Kalau kita coba Anda renungkan sebentar. Kalau kita renungkan semua kebaikan Tuhan, sebenarnya Tuhan itu lebih dari cukup bagi kita. Jangan pernah lupakan itu. Dan bagi Anda yang tahu Tuhan itu lebih dari cukup, Tuhan sudah menyertai hidupmu. Jadikan itu alasan. Kenapa kamu taat sama Tuhan? Bukan supaya dapat lebih dan lebih lagi. Bukan. Tapi karena Anda tahu Tuhan terlalu baik kau dalam hidupku. Makanya aku mau setia sama Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Kenapa taat itu penting? Klik. Karena sebenarnya ketaatan itu untuk kebaikan kita. Catat baik-baik ya. Taatan itu untuk apa? Bapak Ibu harus tahu ya. Segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan di dalam Alkitab tidak pernah untuk kepentingan Tuhan. Segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan di dalam Alkitab itu sebenarnya untuk kebaikan kita loh. You believe it or not? Bapak Ibu, kita jangan salah paham sama Tuhan. Saya pernah sampaikan beberapa minggu yang lalu, jangan salah paham dengan Tuhan. Seringkali kita mengira Tuhan itu jahat. Padahal kebenarannya yang tidak pernah berubah, Tuhan Yesus baik. Kalau Anda punya pemahaman yang keliru atau bertolak belakang dengan kenyataan dan kebenaran Tuhan Yesus baik, berarti Anda yang salah paham. Tuhan itu selalu baik. Setuju, katakan yes. Dan segala yang diperintahkan Tuhan itu untuk kebaikan kita. Saya kasih contoh beberapa ya, supaya Anda nangkep. Firman Tuhan kasih kita jelas mengatakan, klik, jangan berzina. Simpel ya. Dan banyak orang mengira
Tuhan gak seru. Masa ikut Tuhan? Aku gak bisa have fun dalam hidupku. Sekali-sekali bolehlah Tuhan. Jajan. Gitu kan? Tapi sebenarnya Bapak Ibu, jangan berzina itu untuk Tuhan atau untuk... Ya, oke, kita berdiri dulu sama-sama. Saya tadi skip ayatnya ya, Kejadian 2:17. Sorry, saya skip ayat ini. Kita baca dulu sama-sama. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan. Ini kata pertama, jangan pertama di dalam Alkitab. Oke? It is the first no in the Bible. Ini larangan pertama yang ada di dalam Alkitab, ya. Perhatikan. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya, maka kemuliaan Tuhan akan berkurang. Gitu? Maka keilahan Tuhan akan berkurang, gitu? Kalau kau melanggar firman Tuhan berkata apa? Pasti kau yang mati. Tuhan gak pengaruh. Gini ya Bapak Ibu, kita taat gak taat, Tuhan Yesus tetap Tuhan. Gak ada amin. Ketaatanmu tidak akan pernah mempengaruhi kemuliaan Tuhan. Ketaatanmu tidak akan pernah mempengaruhi keilahan Tuhan. Anda taat gak taat, Tuhan Yesus tetap di sana. Anda taat gak taat, Tuhan gak diuntungkan dan Tuhan tidak dirugikan. Yang diuntungkan dan tidak dirugikan siapa? Dirimu. Contoh yang tadi, jangan berzina. Sebenarnya untuk kita atau untuk Tuhan? Untuk kita atau untuk Tuhan? Untuk kita. Firman Tuhan berkata jelas, jangan berzina. Jangan melakukan free sex. Jangan ada perselingkuhan. Bapak Ibu dalam dunia kedokteran menemukan sebuah virus yang namanya HIV, AIDS. Virus HIV tahu ya? Dan kalau Anda sudah kena virus HIV, untuk selamanya gak akan mungkin bisa keluar dari tubuhmu. Gak akan mungkin bisa keluar. Dan anak-anak muda dengerin ya, anak-anak muda, apalagi yang belum menikah. Kalau Anda kena HIV, you will never have a normal life. Kamu kena HIV, suatu saat kau menikah, istrimu juga akan pasti kena HIV. Jika dia mengandung, anaknya juga pasti kena HIV. Dan kalau anaknya kena HIV, paling mentok survive 10 tahun setelah itu meninggal. Biasanya anak yang dari ibu yang HIV, beberapa hari sudah meninggal, 1 minggu sudah meninggal, dan biasanya mati di dalam kandungan. Orang-orang, ibu yang kena. Young people, you will never have a normal life. Jadi firman Tuhan berkata jangan berzina, itu untuk Tuhan atau untuk masa depanmu? Halo, ayo tolong dijawab anak-anak muda. Untuk Tuhan, untuk masa depan kita? Untuk masa depan kita. Firman Tuhan berkata jangan berzina, jangan ada perselingkuhan. Kalau kita berselingkuh, rumah tangga kita hancur, yang korban siapa? Yang korban siapa? Anak-anak yang jadi korban. Kita gak mau kan anak-anak kita jadi korban? Kalau sesuatu yang kita lakukan kan demi anak kan. Saya sudah menjadi ayah selama 9 bulan. Dan setiap apapun yang saya kerjakan sekarang, saya ingat Tuhan dan ingat anak. Makanya saya lebih berhati-hati dalam hidup ini. Karena saya ingat anak. Sudah punya anak, sudah ada tanggungan, saya lebih hati-hati. Berzina, yang jadi korban siapa? Anak. Jadi sebenarnya jangan berzina itu untuk Tuhan atau untuk keluarga kita? Untuk keluarga kita. Contoh lagi, klik. Firman Tuhan berkata, jadi orang yang apa? Jujur. Dalam pekerjaanmu jadi orang yang, saya mau tanya, jadi orang jujur untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan kita? Kita suka makan uangnya orang, kita terkenal dengan jadi orang yang suka tipu sana, tipu sini, tipu sana, tipu sini. Untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan kita. Gini ya, Anda mau makan uangnya orang, gak ada pengaruhnya sama Tuhan, tapi pengaruhnya sama masa depan kita. Misalnya gini ya, kita terkenal sebagai orang yang suka nipu orang nih. Misalnya sekarang kita sudah bertobat. Tiba-tiba satu hari ada mau deal nih sama kita, ada yang mau invest ke kita, ada yang mau kerjasama dengan kita, ada yang mau kasih kita uang 20 miliar. Sudah mau teken kontrak nih, tinggal teken. Tiba-tiba ada yang WA partner kita. Hati-hati, orang ini pernah menipu. Karena namanya penipu, jejak digitalnya ada gak? Di era zaman sekarang jejak digitalnya ada gak? Ada jejak digital, hati-hati. Tinggal teken kontrak masuk 20 miliar, tiba-tiba batal. Karena masa lalu kita yang tidak jujur. Memang Tuhan sudah ampuni sih. Tapi konsekuensinya siapa yang tanggung? Tuhan atau Anda?
Yang jadi batal kontrak, yang mengakibatkan, yang dirugikan siapa? Tuhan atau Anda yang dirugikan? Anda yang dirugikan. Makanya rambu-rambu dari firman Tuhan jelas. Jadi orang jujur. Jadi orang jujur, jangan suka tipu sana, jangan tipu sini. Jadilah orang jujur. Kalau Anda suatu saat korupsi, menipu uang, ngambil uang perusahaan, yang masuk penjara Tuhan Yesus atau Anda? Anda korupsi dari perusahaan yang viral di TikTok dan sosial media, Tuhan Yesus atau Anda? Anda. Nggak ada pengaruhnya sama sekali dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan sudah kasih kita rambu-rambu. Jadilah orang yang jujur. Kerja yang jujur. Jangan suka menipu orang. Untuk kebaikanmu. Setuju katakan nya berat ini. Kenapa gak jujur semua ini? Lagi klik. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, hormatilah. Ini tidak berlaku hanya untuk yang belum menikah. Semua kita punya orang tua. Hormatilah orang tuamu. Saya mau tanya, firman Tuhan mengatakan hormatilah orang tuamu. Untuk kepentingan Tuhan atau untuk kepentingan kita? Jawab. Untuk kepentingan? Gini ya. Kalau Anda kurang ajar sama orang tua, ada satu orang, bahkan lebih, yang akan melihat apa yang kau lakukan. Siapa mereka? Anak-anakmu. Dan kalau Anda kurang ajar sama orang tua, Anda gebrak meja sama orang tua, ngomong gak pernah baik sama orang tua, kurang ajar sama orang tua, anak Anda dari samping lihat, oh gitu tuh caranya memperlakukan orang tua. Oh gitu caranya. Oke. Kalau orang tua aku bisa kurang ajar sama orang tuanya, berarti aku juga boleh. Dan jangan kaget, Anda kurang ajar sama orang tua, anakmu akan lebih parah kepadamu. Bukan karena kutuk. Tuhan sudah menyelesaikan kutuk kita di atas kayu salib. Setuju katakan amin. Bukan kutuk itu. Tapi karena ada contoh. Orang tuanya kurang ajar sama orang tuanya, dia akan mencontoh. Bahkan lebih parah. Ada di sini yang mau orang tuanya, anaknya kurang ajar? Ada? Kita doakan rame-rame. Gak ada ya? Makanya firman Tuhan juga kasih kita rambu. Hormatilah orang tuamu. Supaya anakmu akan melihatnya juga. Dan mereka akan lakukan hal yang sama. Setuju katakan yes. Klik, ini agak sedikit sensitif. Tidak ada di Alkitab, hanya ada di pom bensin. Tapi firman Tuhan berkata, jangan kau rusak bait Allah. Kita bisa terjemahkan salah satunya adalah jangan. Kira-kira Anda merokok, kira-kira yang cancer, Tuhan Yesus atau Anda? Hello? Yang cancer, Tuhan Yesus atau Anda? Jawab, Pak, jawab. Kalau Anda tahu, Anda yang akan cancer, kenapa tuh tetap dilanjutin ngerokoknya? Kan gitu. Yang nanti akan megap-megap di ICU. Karena cancer Tuhan Yesus atau Anda? Anda. Sampai sini kita nangkep? Apa lagi? Klik, ini agak sedikit sensitif lagi. Nah, persepuluhan. Ini ya. Switch. Tuhan memberikan kita perintah untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Saya mau tanya, untuk Tuhan atau untuk kita? Untuk Tuhan atau untuk kita? Saya kasih tahu kepada Anda ya. Saya nggak di sini untuk berdebat. Anda nggak mau kasih, nggak usah kasih, nggak apa-apa. Saya selalu, ini iman saya. Tempat ini nggak ada yang mau kasih, nggak apa-apa. Karena Tuhan punya 1001 cara untuk memberkati gereja ini. Selama Tuhan mau memakai gereja ini. Saya ngomong sama Tuhan sederhana kok. Tuhan, selama Tuhan mau pakai aku, selama Tuhan mau pakai GSJ Jakarta, aku yakin Tuhan punya 1001 cara memberkati gereja ini. Bahkan saya pernah saksikan kan dulu di awal-awal GSJ Jakarta, gak punya uang sama sekali. Tiba-tiba di rekening saya sampai sekarang gak tahu siapa dan tidak ada mutasinya. Tiba-tiba dari 10 juta jadi 310 juta, tidak ada mutasi. Itu cara Tuhan bekerja luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Jadi saya gak usah khawatir, saya gak khawatir. Anda gak mau kasih, gak apa-apa. Please keep your money. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan gak mau kasih, gak mau pakai aku, gak mau pakai gereja ini, gak apa-apa. Gak usah gak ada yang kasih. Gereja ini gak ada uang, tinggal ditutup, aku pulang Surabaya, jadi dokter lagi.
Kan beres gitu ya. Saya santai aja hidup ini. Tuhan nggak pakai ya udah. Tapi selama Tuhan mau pakai gereja ini, Anda nggak mau kasih, please keep your money. Tuhan punya 1001 cara memberkati gereja ini bisa tetap berdiri. Amin. Itu iman saya. Tapi sebenarnya Tuhan memberikan kita perintah, kembalikan milik Tuhan. Untuk Tuhan atau untuk kita? Ini ya, saya pernah khotbahkan beberapa minggu yang lalu di tempat ini. Kalau Tuhan memberkatimu, jangan pernah kau taruh di dalam hatimu, cukup di tanganmu. Sekali lagi, kalau Tuhan memberkatimu, cukup taruh di mana? Di tanganmu. Jangan pernah kau taruh di hatimu. Jangan. Di hati cukup Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, cukup di Tuhan, terima kasih. Silakan nikmati, silakan dipakai, tapi cukup taruh di sini. Karena kapanpun Tuhan mau ngambil, Tuhan silakan. Ambil, silakan. Karena memang dalam musim hidup kita ada kalanya segala sesuatu diambil dalam hidup kita. Betul? Ada kalanya musibah terjadi dan segala sesuatu yang ada di dalam tangan kita tiba-tiba hilang. Seperti pandemi kemarin kan? Banyak orang yang tiba-tiba crash, hilang semuanya. Boom, hancur semuanya. Ada kalanya. Dan bahkan Bapak Ibu ahli ekonomi mengatakan there's gonna be a crash coming. Sampai 2030 mungkin ada sebuah crash, bukan pandemi, tapi crash lagi yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Kita tidak tahu. Sudah siap gak? Ini ada kalanya. Segala sesuatu yang di tangan kita mungkin bisa diambil dari Tuhan. Sama Tuhan. Bisa. Kenapa Tuhan memerintahkan kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan per sebulan? Bukan untuk Tuhan. Supaya kita belajar untuk tidak menjadi orang yang tamak. Menjadi orang yang apa? Tamak. Kalau kau 10% aja kau tamak, apalagi Tuhan suatu saat mengizinkan yang 100% hilang. Kau akan gila. Betul? Kau akan stres, masuk rumah sakit jiwa, lama-lama bunuh diri. Tuhan mengajarkan kita, kembalikan supaya kau jangan tamak. Itu untuk kebaikan siapa? Kebaikan kita atau kebaikan Tuhan? Anda kasih gak kasih, saya kasih tahu sekali lagi, tidak akan pengaruhnya. Gak ada pengaruh untuk pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara, meskipun Anda tidak mau melakukannya. Setuju katakan amin. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita, kembalikan. Untuk siapa? Untuk kebaikan kita. Halo. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya ulangi. Kenapa penting taat? Karena ketaatan untuk kebaikan kita. Tidak pernah untuk kebaikan Tuhan. Anda taat gak taat, Tuhan tidak dirugikan, Tuhan tidak diuntungkan. Tapi kalau kita taat, itu akan kembali untuk kebaikan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan yang terakhir sekarang saya akan tutup dengan ini. Dan yang terakhir ini tidak untuk semua orang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang gak mau mendengarkan, sudah merasa bosan, silakan buka TikTok, silakan lanjutkan tidurnya. Tapi bagi Anda yang ingin dengar, tolong didengarkan. Karena poin yang ketiga ini sangat penting. Klik. Kenapa ketaatan itu penting? Karena taat adalah kebanggaan kita. Karena ketika kita taat dan kita setia pada Tuhan, itulah apa? Kebanggaan kita. Bapak Ibu Saudara, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Setuju katakan amin. Bukan hanya saya, bukan hanya yang ada di atas mimbar ini, tetapi setiap kita adalah, kita sudah dibeli oleh darah yang mahal. Dari hamba dosa, kita dijadikan hamba Tuhan. Kita bukan hamba karena terpaksa, tapi kita hamba karena cinta. Ada ayatnya itu. Keluaran 21 ayat 5 sampai yang ke-6 saya bacakan. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawa menghadap Allah. Lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budaknya itu bekerja pada tuannya seumur hidup. Tadi ayat 5 mengatakan, aku cinta kepada Tuhanku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Jadi konteksnya itu gini. Konteksnya gini. Pada zaman itu, budak itu bisa merdeka. Ada masa kerjanya. Kalau sudah selesai masa kerjanya, boleh keluar. Atau pada tahun Yobel besar, itu boleh merdeka. Tapi ada hamba-hamba tertentu, yang karena dia tahu tuannya itu baik. Dia sudah mendapatkan segala sesuatu yang terbaik di rumah tuannya. Justru kalau dia keluar dari rumah tuannya, dia akan menderita. Dia akan kehilangan segala sesuatu.
Makanya dia berkata apa? Aku gak mau keluar. Aku terlalu cinta kepada Tuhanku. Ayat ini berbicara tentang siapa? Berbicara tentang kita. Kita bukan budak karena terpaksa, tapi kita menyadari kalau lepas dari Tuhan, kacau hidupku. Kalau gak ada Tuhan dalam hidupku, hancur hidupku. Makanya aku gak mau merdeka lepas dari Tuhan. Aku mau selamanya melayani Tuhan. Kita adalah hamba ini. Setuju, katakan amin. Klik. Ini yang saya akan tutup dengan ini. Kita adalah hamba Tuhan. Pertanyaan saya, apa yang dibanggakan dari seorang hamba? Apa? Apa yang dibanggakan dari seorang budak? Saya katakan bukan achievementnya, jangan ditampilin dulu. Jangan tampilin dulu. Bukan achievementnya. Bukan kemampuannya. Meskipun kemampuannya besar, achievementnya banyak, seorang hamba tetap hamba. Tapi tahu gak? Kebanggaan seorang hamba pada zaman itu, supaya Anda ngerti. Apa sih pride seorang hamba? Hidup ini harus tetap punya pride ya. Harus tetap punya pride ya. What does a servant take pride in? Apa yang menjadi kebanggaan seorang hamba? Klik. Bukan kemampuannya, bukan achievementnya. Tapi seorang hamba bangga ketika dia bisa berkorban dan setia kepada Tuhannya. Itu kebanggaan seorang hamba. Dia dedikasikan hidupnya, dia berkorban bagi Tuhannya, dan sampai mati. Bahkan dia rela mati untuk Tuhannya. Itu apa? Itu kebanggaan seorang hamba. Kita adalah hamba Tuhan. Dan saya catat baik-baik, dan Bapak Ibu tolong diperhatikan. Yang dibanggakan dari hidup kita, itu bukan seberapa banyak uang yang kita punya. Jangan ditampilin dulu. Bukan seberapa banyak uang yang kita punya. Dan saya selalu mengingatkan diri saya sendiri ya Bapak Ibu. Saya selalu mengingatkan diri saya. Yang saya banggakan dalam hidup ini, bukan seberapa banyak jemaat yang saya punya. Mungkin jemaat sekarang sudah 3-4 ribu. Gak tahu kalau Tuhan percayakan lebih banyak. Tapi saya selalu mengingatkan diri saya, bukan ini yang saya banggakan. Menjadi kebanggaan hidup saya bukan kemampuan saya untuk bisa berkhotbah. Menjadi kebanggaan dalam hidup saya bukan kemampuan saya untuk bisa bikin lagu, untuk bisa bernyanyi. Semuanya itu boleh. Tapi saya selalu mengingatkan diri saya. Kebanggaan yang terbesar dalam hidupku adalah ketika aku bisa setia kepada Tuhan. Klik. Kebanggaan dalam hidup kita adalah ketika kita bisa meletakkan korban. Meskipun tidak ada imbal balik bagi kita. Itu kebanggaan kita. Dan itulah kehormatan kita. Setuju, katakan yes. Yesnya susah ini. Yesnya susah. Pasti susah. Karena kita inginnya ketika kita memberikan korban, Tuhan mengembalikan 1000 kali ganda. Amin? Nah kan? Amin kan? Tapi kalau pendeta model seperti ini mengatakan, kau memberikan korban, tidak ada imbalan, itu kehormatan, semuanya diam. Pasti semuanya diam. Silakan pemain musik WL Singers boleh maju kembali. Makanya kan saya tadi sudah ngomong, tidak untuk semua. Silakan buka TikTok, gak apa-apa. Tidak untuk semua, bagi yang mau-mau aja. Bapak, Ibu, Saudara, apa kebanggaan dalam hidupmu? Kebanggaan hidup kita seharusnya. Tuhan, meskipun gak ada pertolongan, aku tetap melayani Tuhan. Itu kebanggaanku. Itu kehormatan bagiku. Meskipun sampai akhir hidupku, aku gak disembuhkan. Tapi sampai akhir nafasku yang terakhir, aku tetap setia sama Tuhan Yesus. Itu kebanggaanku. Kan aminnya susah kan? Meskipun gak ada pertolongan, gak ada mujizat, aku tetap berdiri teguh melayani Tuhan. Lord, itu kehormatan bagi aku. Tidak untuk semua orang memang. Tapi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita menangkap sesuatu. Kebanggaan dalam hidupmu bukan seberapa banyak uang yang kau punya. Kebanggaan dalam hidup saya bukan seberapa jemaat yang saya punya. Bukan seberapa banyak followers yang saya punya. Saya gak peduli follow saya berapa. Yang pasti gak mungkin sebanyak Sam Chris followersnya. Thank you for coming, Sam. Bapak Ibu, itu bukan kebanggaan saya. Kebanggaan saya selalu ngomong sama Tuhan. Tuhan, ketika saya menghadiri beberapa kali hamba Tuhan meninggal,
Tapi sampai akhir hidupnya dia setia sama Tuhan. Saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku ingin jadi seperti orang ini. Bukan karena jemaatnya banyak, bukan karena pelayanannya dahsyat, tapi sampai akhir hidupnya dia melayani Tuhan. Ayo mulai hari ini, jangan lagi pakai prinsip what if mengikuti Tuhan. What if itu gini, gimana ya Tuhan kalau aku sudah melayani tapi gak disembuhkan? Bagaimana kalau aku sudah berkorban tapi gak diberkati? Tapi ikutlah Tuhan dengan prinsip even if. Apa itu? Meskipun belum diberkati, aku mau setia sama Tuhan. Meskipun gak ada pertolongan, aku mau melakukan apa yang Tuhan mau. Meskipun gak ada mujizat, aku mau tetap taat kepada apa yang Tuhan mau. Setuju, katakan amin. Ayat yang terakhir, kita bangkit berdiri sama-sama dan kita baca. Dan seharusnya ini menjadi aspirasi kita. Suatu saat kita akan ketemu dengan Tuhan. Sama-sama kita baca. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu apa? Hai hamaku yang uangnya banyak. Hai hamaku yang followernya banyak. Hai hamaku yang bisa melakukan segala sesuatu. Gitu. Pencapaiannya luar biasa, jemaatnya puluhan ribu gitu. Enggak. Sederhana firman Tuhan. Well done, my good and faithful. Hai hamaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Percaya, katakan amin. Ini harusnya menjadi aspirasi kita. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, inilah kebanggaanku. Ketika sampai akhir hidupku, meskipun gak ada pertolongan, meskipun gak ada mujizat, meskipun gak ada kesembuhan, tapi in my last breath, aku akan ngomong sama Tuhan, Lord, I give my life to you. Itu harusnya menjadi kebanggaan dan kehormatan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Amen. Setuju, katakan amin. 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 Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Semuanya tutup matamu dan renungkan firman Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Sama-sama kita mau katakan. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Doa kami Tuhan, permohonan kami, rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikanku hamba setia kepadamu. Sekali lagi, jadikan ini doamu pada siang hari ini. Katakan di hadapan. Basuh aku sama-sama di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku. Doa kami. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala. Ini doamu, angkat tanganmu, katakan. Jadikanku hamba setia kepadamu. Jika itu doa dari hatimu yang terdalam, angkat tanganmu dan katakan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Amin. Mas perak dan permata tiada artinya. Amin. Katakan sama-sama. Ku ingin
firman Tuhan. Apa kebanggaan dalam hidupmu? Apa kehormatan dalam hidupmu? Satu yang kita belajar hari ini, kebanggaan kehormatan terbesar dalam hidup kita, ketika kita meletakkan korban, kita taat, bahkan setia, meskipun tidak ada imbal balik bagi kita, meskipun sampai akhir nafas kita gak ada mujizat, gak ada kesembuhan. Anda ngomong sama Tuhan, Lord, that's my pride. Itulah kehormatan dalam hidup. Gak ditolong gak apa-apa, yang penting aku setia sama Tuhan. Gak ada terobosan gak apa-apa, asal aku hidup setia dan tetap melayani Tuhan. I take pride in that. Apakah itu doamu hari ini? Ini doa kami sederhana. Jadikan kami hamba yang setia kepadamu. Jika itu doamu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekali lagi, dari sedalam hatimu katakan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, katakan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Mari dengan segenap hatimu katakan di hadapan Tuhan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Amin. Ku ingin lebih dekat, bersekutu dekat. Ini doa kami, angkat tanganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Terakhir kali dari hatimu yang terdalam, sampaikan kepada Tuhanmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Menerangkan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati hari ini, sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta. Dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.